Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabila Aulia dengan NIM 25104.002. Di sini saya akan membahas materi mengenai pembelajaran yang mempunyai pengecualian yang diampu oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Yuk kita bahas. Apa sih pembelajaran yang memiliki pengecualian? Dalam psikologi pendidikan, yaitu pembelajaran bagi anak-anak yang berada di luar rentang perkembangan normal. Anak-anak ini biasanya memiliki kelebihan tertentu atau justru mengalami penghambatan dan kondisi khusus, sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama adalah input, seperti kemampuan awal, pengalaman belajar, motivasi, tujuan, serta kondisi kesehatan anak. Selain itu, ada juga faktor proses seperti peran guru, peran orang tua, dan juga lingkungan, sehingga menghasilkan output untuk menentukan keberhasilan belajar pada anak. Teman-teman, tahu nggak sih ada berapa jenis pembelajaran yang memiliki pengecualian? Ada 5. Yang pertama yaitu kesulitan belajar khusus seperti disleksia, disgrafia, dispraksia, dan diskalkulia. Yang kedua ada disabilitas intelektual seperti tunagrahita. Yang ketiga ada disabilitas sensorik meliputi tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Yang keempat disabilitas fisik yaitu tunadaksa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah disabilitas sosial dan perilaku, seperti autisme dan ADHD. Yuk kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai disleksia. Disleksia itu adalah gangguan belajar pada anak yang mengalami kesulitan membaca, mengenali huruf, dan bunyi kata. Nah, anak-anak ini bukan tidak mau belajar, tetapi huruf sering terlihat membingungkan seperti huruf B dan juga D yang sering tertukar. Kita sebagai seorang guru melakukan strategi pembelajaran dengan menggunakan visual dan audio supaya anak belajar lewat melihat dan juga mendengar. Ayo, belajar itu mudah. Pilihlah salah satu belajar mengenal dan menulis huruf. Dengarkan suaranya baik-baik ya. Kemudian tulis dan tirukan. A. Yang kedua ada disgrafia, yaitu kesulitan dalam menulis. Anak sebenarnya tahu jawabannya, tetapi tangannya sulit menulis dengan rapi. Saat disuruh menulis kalimat, anak hanya menulis sedikit. Tulisannya besar, kecil, tidak sama rata, dan cepat mengeluh capek. Strateginya bisa kita dengan lakukan penggunaan pensil besar dan kertas bergaris tebal untuk membantu tangannya lebih kuat. Contohnya anak menebalkan huruf di buku latihan. Terus kita juga bisa melakukan latihan dengan bermain supaya tangannya terbiasa. Contohnya mewarnai, menyusun Lego, atau meremas plastisin. Yang ketiga ada dispraksia, yaitu kesulitan anak dalam mengatur gerakan tubuhnya, terutama pada tangannya. Saat teman-temannya sudah selesai menulis, anak masih berusaha memegang pensil dengan benar. Nah, kita sebagai guru memberikan contoh perlahan agar anak ini bisa meniru langkah demi langkah. Contohnya guru menulis satu huruf, anak mengikuti. Lalu kita juga bisa melakukan latihan gerak sederhana untuk melatih koordinasinya. Contohnya menggunting kertas menggunakan gunting dengan mengikuti garis yang telah dibuat. Selanjutnya ada diskalkulia, yaitu kesulitan memahami angka dan hitungan. Anak bingung saat melihat soal 3 ditambah 2, tetapi paham saat diberi 3 permen, lalu ditambah 2 permen. Nah, kita bisa melakukan strategi dengan berhitung menggunakan benda nyata.
angka jadi mudah dipahami oleh siswa. Contohnya menghitung pensil di meja. Nah, juga kita bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Anak tuh tahu gunanya. Contohnya menghitung uang jajan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tunagrahita. Tunagrahita ini adalah anak yang belajar lebih lambat dan membutuhkan penjelasan sederhana. Contohnya kayak anak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami instruksi yang panjang. Kita sebagai guru bisa melakukan instruksi yang pendek dan jelas sehingga mudah untuk mereka ikuti. Contohnya ambil buku dan lalu duduk ya. Lalu ada juga bisa menggunakan belajar keterampilan sehari-hari berguna untuk hidupnya itu bisa mandiri. Contohnya merapikan tasnya sendiri, merapikan bukunya sendiri, seperti itu. Bisa menggunakan pengulangan rutin untuk membantu anak mudah mengingat. Nah, selanjutnya ada tunanetra, yaitu anak yang memiliki gangguan dalam penglihatannya. Jadi anak-anak ini tidak bisa belajar lewat kontak mata atau melihat. Nah, jadi anak-anak ini berarti tidak bisa belajar atau membaca tulisan dari papan tulis. Kita sebagai guru bisa melakukan strategi mendengarkan penjelasan guru sebagai bentuk menggantikan penglihatan. Contohnya guru menjelaskan bentuk segitiga dengan kata-kata. Dan juga bisa menggunakan meraba benda untuk memahami bentuk. Contohnya meraba bangun ruang. Selanjutnya yaitu tunawicara, yaitu anak-anak yang sulit dalam berbicara tetapi bisa memahami pembelajaran. Biasanya di kelas itu anak-anak menunjuk gambar saat ingin menjawab. Kita sebagai guru bisa melakukan strategi dengan menggunakan gambar dan isyarat sebagai bentuk alat bicara dan pengganti suara. Dan juga bisa diberikan waktu lebih lama untuk anak-anak itu bisa memahami pembelajaran dengan efektif dan tidak membuat anak tersebut panik. Selanjutnya adalah tunarungu, yaitu anak yang memiliki gangguan pendengaran. Anak-anak ini lebih mudah untuk belajar dengan cara melihat. Kita sebagai guru bisa menggunakan gambar atau tulisan sebagai pengganti suara. Contohnya papan tulis atau kartu kata. Nah, bisa juga duduk dekat kita sebagai seorang guru dengan melihat gerak bibir. Lalu juga bisa dengan bahasa isyarat sebagai komunikasi. Selanjutnya yaitu tunadaksa, yaitu adalah anak yang memiliki kesulitan dalam bergerak tetapi mereka juga bisa belajar seperti teman sebayanya. Kita sebagai guru perlu menyediakan meja dan kursi yang dibuat secara nyaman dan aman. Dan sebagai guru juga perlu memberikan bantuan jika anak memiliki kesulitan dalam bergerak. Dan juga anak diberikan waktu yang lebih lama saat belajar. Dan yang terakhir ada autisme dan ADHD, yaitu anak dengan autisme atau ADHD mudah terdistraksi dan butuh bantuan untuk fokus. Kita sebagai guru bisa menggunakan jadwal belajar yang tetap dan teratur. Juga guru bisa memberikan tugas-tugas yang pendek-pendek saja dan diberikan pujian saat mereka berusaha dengan baik. Putri Aryani adalah sosok disabilitas yang sangat menginspirasi. Meskipun mengalami tunanetra sejak kecil, ia mampu mengembangkan bakatnya di bidang musik melalui ketekunan, latihan, dan dukungan lingkungan. Dengan mengandalkan pendengaran dan perasaan, Putri belajar bernyanyi dan bermain piano hingga meraih berbagai prestasi, termasuk tampil di panggung internasional. Kisah Putri Aryani membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berprestasi. Selama ada semangat, kepercayaan diri, serta dukungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat.